Perkenalkan, nama saya Ferry Kristianto dengan NIM 230 101 19 140 193 dari kelas ilmu pemilihan ternak C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nilai heritabilitas dapat kita gunakan untuk menaksir nilai pemeliharaan seekor individu ternak. Pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak, heritabilitas digunakan untuk mengukur bobot lahir dan bobot sapi. Nilai heritabilitas dapat dihitung dengan cara membandingkan atau mengukur hubungan atau kesamaan antara produksi individu-individu yang mempunyai suatu hubungan kekerabatan. Relasi genetik merupakan hubungan dua variabel atau dua parameter yang diketahui dapat pada pembahasan tentang sifat kuantitatif. Parameter genetik ini dapat digunakan sebagai kriteria untuk menyeleksi bobot lahir dan bobot sapi. Sedangkan untuk repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas dapat digunakan untuk mengetahui tingkat peluang dari suatu produksi dan dapat digunakan untuk dua data produksi. Repeatabilitas dalam kelas dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi dan digunakan untuk lebih dari dua data produksi. Repeatabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu bentuk bobot lahir dan bobot sapi pada praktikum kali ini. Adapun tujuan dalam pelaksanaan praktikum pemeliharaan ternak pada bobot lahir dan bobot sapi, yaitu yang pertama untuk mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui nilai korelasi genetik pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian yang keempat untuk mengetahui nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak pada bobot lahir dan bobot sapi, yaitu yang pertama dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian yang kedua dapat mengetahui nilai korelasi genetik pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir dan bobot sapi. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat mengetahui nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian pada bab 2 materi dan metode, praktikum ilmu pemeliharaan ternak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2020 pada pukul jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat di Laboratorium Ilmu Pemeliharaan dan Reproduksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan dalam praktikum ini yaitu membuat data dummy minimal 20 data produksi sapi Madura. Alat yang digunakan seperti kalkulator dan alat tulis. Kemudian metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu membuat data dummy minimal 20 data produksi pada produksi sapi Madura, lalu masukkan data yang dibuat tadi dengan membuat tabel heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik antar kelas maupun dalam kelas. Setelah itu dihitung nilai heritabilitasnya, korelasi genetik, dan repeatabilitasnya baik antar kelas maupun dalam kelas. Untuk bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, yang A adalah hasil.
Ini adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir, rekapitulasi data. Kemudian kita akan menghitung faktor koreksinya dari data yang ada di atas. Faktor koreksi yang didapatkan yaitu sebesar 5.961,6045. Kemudian untuk jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS-nya didapatkan hasil 0,3055. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yaitu 7,68. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS yaitu sebesar 3. Kemudian DBW nya atau derajat bebas antar anak dalam pejantan sebesar 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sebesar 0,10183. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW nya yaitu 0,48. Kemudian untuk KTHW atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu 0,48. Kemudian KTHS nya atau kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu minus 0,075634. Kemudian heritabilitas yang didapatkan dari bobot lahir sapi Madura sebesar minus 0,75. Dari perhitungan heritabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak minus 74,517% bobot sapi dari induk dapat diturunkan kepada anak. Kemudian ini daftar sidik ragam dari perhitungan yang di atas dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Selanjutnya pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi pada rekapitulasi data. Inilah datanya. Kemudian mencari faktor koreksi. Faktor koreksi dapatkan hasil 199.001,25. Kemudian untuk JKS nya atau jumlah kuadrat antar pejantan besar 7,43. Kemudian untuk JKW nya atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan yaitu 72,94. DBS nya 3. Kemudian untuk DBW nya 16. KTS nya 2,476. Kemudian untuk KTW nya yaitu 4,55.875. Untuk KTHW nya yaitu 4,55.875 sama dengan KTW. Kemudian untuk KTHS nya yaitu besar minus 0,41655. Kemudian untuk heritabilitas bobot sapinya dapatkan minus 0,40. Nah, dari perhitungan heritabilitas yang didapat pada bobot sapi disimpulkan bahwa sebanyak minus 40,225% bobot sapi dari induk dapat diturunkan kepada anaknya. Kemudian ini daftar sidik ragamnya dari perhitungan yang tadi dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Untuk faktor koreksi didapatkan hasil 34.423,725. Kemudian untuk JHKS nya atau jumlah hasil kali antar pejantannya yaitu sebesar minus 1,215. Kemudian untuk JHKW nya yaitu minus 7,14. DBS nya 3, DBW nya 16, dan HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan yaitu minus 0,405. Kemudian untuk HKRW nya atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan yaitu sebesar minus 0,44.625. Kemudian untuk HKRHW nya yaitu sebesar 0,44.625. Kemudian untuk HKRHS nya atau hasil kali rata-rata harapan antar jantan yaitu 0,0165. Dan korelasi genetik yang didapatkan besar minus 0,07201
5975. Dari perhitungan korelasi genetik yang didapat disimpulkan bahwa sebanyak minus 7,20157975% bobot sapi dari induk tidak dapat diturunkan kepada anaknya. Ini adalah daftar sidik ragam dari perhitungan yang tadi di atas dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Kemudian untuk pendugaan nilai heritabilitas antar kelas. Untuk pendugaan nilai heritabilitas antar kelas didapatkan heritabilitasnya didapatkan hasil 0,19056,340. Dari perhitungan heritabilitas antar kelas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19,056340% bobot sapi dari induk dapat diturunkan kepada anaknya. Untuk pendugaan nilai heritabilitas dalam kelas, dapatkan faktor koreksinya hasilnya 113.063,253. Kemudian untuk JKB nya jumlah kuadrat antar individunya dapatkan hasil 7.413. Untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW nya yaitu sebesar 177,794. Kemudian untuk DBB sebesar 3, DBW sebesar 8, KTB nya 2471, KTW nya 22,22.425. Kemudian untuk KTHW nya sama dengan KTW. Kemudian untuk KTHB nya yaitu 612,1939375. Kemudian untuk heritabilitasnya sebesar 0,94969084370. Dari perhitungan heritabilitas dalam kelas dapat disimpulkan bahwa sebanyak minus 96,4969084,370% bahwa bobot sapi dari induk tidak dapat diturunkan kepada anaknya. Kemudian untuk daftar sidik ragamnya dari perhitungan di atas dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Dan selanjutnya yaitu pembahasan. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu karakter. Nilai dari heritabilitas lebih dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun faktor dari lingkungannya. Nilai heritabilitas bobot lahir sapi Madura sebesar 0,74817. Besar angka tersebut menunjukkan nilai heritabilitas yang rendah. Nilai heritabilitas rendah artinya bahwa pada populasi tersebut memiliki variasi genetik yang rendah, sehingga perlu memasukkan individu baru untuk meningkatkan keragaman genetiknya. Sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi Madura sebesar minus 0,40225. Korelasi genetik merupakan korelasi antar nilai pemulihan atau breeding value untuk sifat yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotrofi. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi sebesar minus 0,072015975. Kemudian besar angka tersebut menunjukkan nilai korelasi genetik lebih rendah dari koefisien korelasi. Correlation coefficient, nilai korelasi pada rentang minus 1 hingga plus 1. Nilai korelasi genetik ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, contohnya seperti faktor genetik. Kemudian heritabilitas mengidentifikasi
kesamaan suatu individu mengulang catatannya yang sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, repeatabilitas digunakan dalam seleksi untuk performan yang akan datang dari individu yang sama. Repeatabilitas digunakan untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat pada suatu populasi yang disebabkan oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Metode pendugaan repeatabilitas ada dua jenis, yaitu korelasi antar kelas dan korelasi dalam kelas. Korelasi antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Untuk korelasi dalam kelas digunakan apabila setiap individu mempunyai lebih dari dua data hasil pengukuran. Hasil nilai repeatabilitas dengan metode korelasi antar kelas sebesar 0,190563440. Besar angka tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas yang rendah. Nilai repeatabilitas dikategorikan rendah bila mempunyai nilai di bawah 0,4. Sedangkan hasil nilai repeatabilitas dengan metode korelasi dalam kelas sebesar 0,9469690843070. Besar angka tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas yang rendah. Nilai repeatabilitas dikategorikan rendah bila mempunyai nilai kurang dari 0,2. Repeatabilitas mempunyai nilai antara minus 1 sampai dengan positif 1. Nilai repeatabilitas tersebut dipengaruhi oleh ragam genetik dan ragam lingkungan yang permanen serta lingkungan yang temporer. Untuk bab 4, kesimpulan. Sapi Madura mempunyai bobot lahir yang rendah dan beratnya rendah. Nilai heritabilitas rendah artinya bahwa pada populasi tersebut memiliki variasi genetik yang rendah, sehingga perlu memasukkan individu baru untuk meningkatkan keragaman genetiknya. Untuk korelasi genetik didapatkan bobot lahir dan bobot sapi yang lebih rendah dari koefisiennya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan untuk repeatabilitas antar kelas didapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan untuk repeatabilitas dalam kelas didapatkan nilai yang rendah. Hal yang mempengaruhi repeatabilitas adalah ragam genetik dan ragam lingkungan permanen serta lingkungan yang temporer. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka, dapat dilihat di sini, dan data yang digunakan terdapat di lampiran yang paling bawah. Untuk lampiran, dari banyaknya sapi Madura di peternakan, 5 ekor sapi betina yaitu sapi Madura dikawinkan dengan masing-masing 4 ekor jantan sapi Madura. Dalam kurun waktu 3 tahun akan menghasilkan keturunan dengan data dan bobot lahir sapi pada tabel yang paling bawah ini. Ini adalah data yang digunakan untuk mencari nilai heritabilitas, repeatabilitas, korelasi genetik.